Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh musolabatul haq yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedari tadi kita bangun di waktu Allah membangunkan kita. Kita senantiasa berucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika mata kita kembali bisa membuka, kemudian segala organ tubuh kita kembali berfungsi dengan baik selama Allah telah mengistirahatkan kita melalui aktivitas tidur. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya kita bersyukur pada Allah SWT. Tadi tidak lupa berdoa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita tersadar dari tidur kita, yang pertama kali diingat adalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita memanjatkan doa, memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kembali kepada kita setelah kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas istirahat ataupun tidur sepanjang malam tadi. Selawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah kemarin kita menyambut dengan penuh kegembiraan, kita sudah sampai di acara inti. Inti dari Ramadan itu sendiri adalah salah satunya berpuasa. Menyambung materi yang kemarin, kenapa sih kita harus berpuasa gitu ya? Kenapa sih kita mau untuk berlapar-lapar, berhaus-haus, berdahaga-dahaga dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT yang bisa membatalkan puasa kita? Di antaranya yang pertama adalah sebagai wujud ketaatan kita selaku makhluk terhadap Sang Khalik, seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika Rabb kita memberikan perintah pada kita selaku makhluknya, hambanya, maka kita sami'na wa ata'na. Termasuk ketika Allah memberikan perintah pada kita untuk berpuasa, menahan diri dari makanan, minuman dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, maka juga kita harus sami'na wa ata'na. Ya, saya mendengar dan saya taat melaksanakan. Nah, ini adalah menjadi sebuah kewajiban kita bersama. Ketika Allah sudah memberikan perintahnya, titahnya, kita selaku hambanya harus bisa mengerjakan. Ini yang pertama adalah sebagai suatu kewajiban seorang makhluk terhadap Sang Khalik. Dalilnya pun sampun jelas, tidak ada perdebatan, karena langsung Allah sendiri yang memerintahkan lewat Al-Quran. Sudah sering dibaca Bapak Ibu, sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ternyata perintah puasa ini ya sudah Allah perintahkan jauh-jauh sebelum kita. Jadi umat-umat terdahulu pun sudah Allah perintahkan untuk berpuasa. Nah, ini yang pertama adalah sebagai wujud ketaatan kita, melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dalilnya, sudah jelas perintahnya dalam Al-Qur'an, maka kemampuan kita sudah seharusnya kita bisa melaksanakan hal tersebut. Kecuali memang ada uzur, ada sesuatu hal
yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah SWT tersebut. Ada sakit mungkin, ada sedang melaksanakan perjalanan jauh, kemudian juga kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, maka hal ini boleh untuk kita tidak berpuasa. Ada keringanan, ada rukhsah dari Allah SWT. Namun demikian, ketika kita mampu untuk membayarnya di lain waktu, maka kita harus tetap membayar puasa kita di luar bulan Ramadan. Ataupun ketika sudah tidak mampu lagi untuk bisa membayar utang puasa kita, maka bisa dengan fidyah. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka kita melaksanakan syariat Islam yang tertuang dalam rukun Islam. Karena puasa ini menjadi salah satu tiang, menjadi salah satu bangunan yang menjadi bangunan dari agama Islam itu sendiri. Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Jadi menjadi salah satu yang ada dalam 5 rukun Islam. Puasa itu sendiri ada di dalamnya. Maka hal inilah yang mendasari kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian selain itu, selain merupakan kewajiban, kemudian ketaatan kita pada Allah, kemudian dalam rangka menegakkan syariat agama Islam, kemudian dengan berpuasa juga bisa meningkatkan kualitas seorang makhluk ataupun kita khususnya sebagai manusia. Bisa kita ambil pelajaran dari makhluk yang bernama kupu-kupu itu. Sudah sering disampaikan bahwasanya ketika kupu-kupu sebelum bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, yang bagus, yang rupawan, bisa kita bayangkan bagaimana asal mulanya dari kupu-kupu itu sendiri, yaitu berasal dari seekor ulat yang sebagian orang itu takut, jijik dan lain sebagainya, dipandang sebelah mata, perusak, dibenci oleh para petani misalkan. Maka proses berikutnya ketika ulat itu rakus memakan dedaunan, kemudian dia berpuasa. Berpuasa dalam rangka meninggalkan segala kesenangan. Ketika jadi ulat dulu itu sangat rakus sekali, dedaunan habis. Maka proses selanjutnya untuk berubah menjadi makhluk yang lebih baik diantaranya adalah dengan berpuasa. Nah, begitu pula kita sebagai makhluk yang sempurna, manusia, dalam rangka menuju meningkatkan kualitas diri kita, salah satunya adalah dengan berpuasa itu sendiri. Karena berpuasa juga bisa melatih kepada kita untuk melatih disiplin, kedisiplinan. Bagaimana kalau kita tidak disiplin dalam berpuasa? Misalkan hari ini imsak pukul 4.30, maka kita harus bisa mengatur waktu, disiplin dalam menggunakan waktu. Bangun jam berapa, kemudian masak jam berapa, supaya tidak tertinggal makan sahurnya. Kemudian juga di bulan Ramadan ini melatih kita untuk disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat. Mungkin ketika di luar Ramadan kita kadang ketika mendengar adzan biasa saja. Akan tetapi di bulan Ramadan ini ketika kita mendengar adzan, maka kita segera untuk pergi ke masjid ataupun melaksanakan sholat, biasanya di awal waktu. Maka ini juga puasa kita melatih disiplin. Kemudian juga puasa melatih kesabaran. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin tidak cocok dengan hatinya, mungkin ketika di luar Ramadan bisa langsung marah, emosi dan sebagainya,
Akan tetapi ketika kita ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka kita dilatih untuk bersabar. Oh iya ya, aku lagi puasa, sabar. Sabar. Kemudian juga dengan berpuasa melatih kita untuk meningkatkan empati kita. Empati niku perasaan yang iya ya, ternyata orang yang tidak makan rasanya seperti ini. Orang yang kelaparan rasanya seperti ini. Maka hal inilah yang akan menyebabkan rasa empati kita pada orang-orang yang di luar sana yang masih kekurangan dalam hal makanan misalkan, bisa meningkatkan empati kita. Dan juga bisa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah SWT, sudah diberikan rezeki yang melimpah, yang cukup, sehingga kita bisa memenuhi salah satu kebutuhan manusia, yaitu makan, berempati. Kemudian yang goal ataupun tujuan utamanya adalah benar-benar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dulu orang mau sakti mungkin juga disyariatkan untuk berpuasa, namun puasanya tidak seperti puasa kita di bulan Ramadan. Ada puasa yang hanya makan yang putihan gitu misalkan. Kemudian juga puasa yang terus menerus. Nah itu juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dirinya. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan puasa kita di bulan Ramadan. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang beriman, yang tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi mungkin ketika seorang itu sudah bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan berpuasa, misalkan ingin mendapatkan sebuah kesaktian, mungkin dia bisa dihargai, dihormati, atau bahkan dimuliakan. Akan tetapi ya hanya sementara saja. Akan tetapi ketika kita sudah mendapatkan predikat ketakwaan melalui ibadah puasa ini, maka kita akan menjadi makhluk yang mulia. Mulianya bukan di depan manusia, akan tetapi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah alasan mengapa sih kita harus berlapar-lapar, berhaus, berdahaga melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga selain itu, dengan kita berpuasa hanya mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, penuh dengan perhitungan, semoga Allah bisa memberikan balasan pahala kepada kita, maka insya Allah kita akan diampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan berpuasa ini Allah akan memberikan maghfirahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa di hari yang kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.